kakang kadang adikan sedulur. Berkah pangestu Ibu, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, setelah kita ngumpul memutuskan pemilihan ketua, bendahara, sekretaris, dan humas. Nah, kita selanjutnya kita belajar bersama-sama gimana kita bisa menjalankan ajaran leluhur Nusantara, murninya dan lubunya kawruh pada diri kita dan Nusantara kita. Dan untuk kita melangkah untuk mencapai tingkatan itu, kita harus benar-benar berkesadaran. Ini yang harus perlu kita jalankan bersama-sama supaya kita lebih paham dan lebih mengerti dalam berkesadaran itu yang bagaimana. Itu. Monggo yang mau bertanya silahkan, kita sharing, belajar bersama-sama supaya kita saling mencerahkan, saling asah-asuh dan saling melengkapi. Monggo yang mau bertanya silahkan. Monggo Pak Sis atau Pak Pusdiono, Pak Walji atau yang lainnya, monggo kita belajar bersama-sama malam hari ini. Izin bertanya Pak Ketua, contoh kecil untuk kesadaran itu yang seperti apa? Contoh kecil kesadaran kita dalam hidup dan berkehidupan ini, contohnya seperti kita ini ngumpul seperti ini, kita dengan kesadaran ini kita memutuskan pemilihan apa yang kita putuskan itu dengan kesadaran. Jadi dengan bukti yang nyata, inilah kesadaran. Ini contoh kecilnya. Jadi tidak ada rekayasa atau memang itu mengada-ada. Inilah contoh kecil kesadaran yang kita jalankan sebagai kesadaran yang kita utamakan seperti ini. Itu contoh kecilnya seperti itu, kesadaran yang nyata. Nah, kesadaran yang kecil yang lainnya contohnya seperti kita berjalan melihat seseorang itu dia itu terjatuh, bukan kita mengucap kasihan ya, tapi kita gerak nyata langsung kita tolong. Itu bentuk kesadaran seperti itu. Jadi bukan cuma kita kasihan, tapi kita nggak menolongi, tapi kita langsung bergerak tanpa mengucapkan kasihan, tapi kita nyata kita menjalankan itu, namanya gerak nyata. Seperti itu Pak Yudi. Monggo yang lainnya yang mau bertanya. Monggo Pak Santoso yang lainnya. Jadi kalau nggak ada yang tanya, saya ingin menyampaikan dalam berkesadaran hidup dan berkehidupan ini, contohnya kita berorganisasi di Perkumpulan Kumambai Watu Hitam Nusantara. Kita benar-benar saling memiliki. Jadi kita mempunyai tanggung jawab bersama-sama untuk mengembangkan suatu ajaran leluhur Nusantara ini dengan kesadaran, dengan bersama-sama, dan semua harus saling memiliki. Jadi benar-benar kita itu komitmen itu. Jadi suatu permasalahan sekecil apapun dalam suatu perkumpulan Nusantara ini, kita dirembuk bersama-sama gimana berjalannya lebih baik lagi dan lebih mulus lagi. Jadi benar-benar kita nggak sendiri-sendiri di situ. Jadi contohnya ada gitu. Waktu dulu kita belum ada payung hukumnya, kita seperti berjalan pakai sepeda motor. Setelah kita ada payung hukumnya, kita naik seperti naik bis. Kalau naik sepeda motor itu lebih cepat, tapi kalau kita naik bis itu agak lambat. Ya disinilah yang harus kita sadari, bahwa perjalanan hidup ini kita nggak boleh sendiri-sendiri dalam satu berkesadaran itu pada umumnya. Tapi dalam suatu kepribadian, dalam kita melangkah, itu harus kesadaran itu harus bangkit di dalam diri kita.
disitulah yang namanya kesadaran itu universal. Nah, makanya kalau kita dalamkan dalam suatu kesadaran ini, kenapa dalam ajaran kesejahteraan ini kesadaran itu berdiri di pusatnya sejati, ya. Dan banyak juga edaran yang ada di YouTube itu, edaran-edaran yang lainnya. Intinya kalau kita sudah mengerti, nah, yang dikatakan kesadaran ini kan tidak awal, tidak akhir. Bukan masa lalu, bukan masa yang akan datang, bukan hari esok dan bukan hari yang kemarin. Tidak malam, tidak siang, tidak kiri, tidak kanan, tidak di atas, tidak di kiri, tidak di bawah. Ya. Disitulah yang dikatakan kesadaran berdiri di pusatnya sejati, tidak memakai rasa pada diri kita atau rasa pada diri kita, nggak tanya pada diri kita yang paling dalam, tidak. Karena kalau kita tanya berarti kesadaran kita yang menjawab adalah rasa sejati kita yang ada di dalam kita. Sedangkan kita mempunyai kesadaran yang dikatakan kesadaran sejati, dan kita seperti berbicara apa adanya tanpa bertanya pada diri kita yang di dalam ini. Benar-benar kita nyata berbicara apa adanya. Jadi nggak pakai rasa-rasa yang lain, intinya seperti itu. Itu baru kesadaran. Makanya disitulah kenapa orang berkesadaran ini seperti kelihatan tidak bercahaya tapi bisa mencerahkan, kelihatan tidak bersinar tapi bisa menerangi, kelihatan tidak hidup tapi sanggup menghidupkan, dia diam tapi bisa menyeliputi. Disitulah yang dikatakan kesadaran itu menyeliputi seluruh jagat alam diri kita dan alam yang kasunyatan ini. Disitulah kesadaran yang harus kita patrapkan pelan-pelan dalam kesejahteraan ini. Ini secara universalnya seperti itu. Tapi kesadaran itu memang banyak sekali dalam suatu ajaran ini. Tapi intinya setelah kita dalam laku kesejahteraan, laku serta laku kita, setelah bisa kita menguasai rasa jati itu, ya kita harus kita matikan supaya kita tidak berhenti dikatakan dalam bahasa yang lain berhenti di zat Maulana, itu kan. Berhenti di zat Maulana itu. Nah, setelah kalau kita berhenti di zat Maulana, kita akan terbelenggu di rasa jati itu. Sedangkan rasa jati itu harus kita matikan baru menginjak ke kesadaran sejati. Itu. Setelah kita mencapai tingkatan kesadaran sejati, kita akan naik lagi namanya kesadaran agung. Ya. Setelah kita bisa menguasai kesadaran agung, naik lagi ke kesadaran semesta. Setelah kita bisa menguasai kesadaran semesta, intinya kita akan tahu pada kemampuan diri kita tuh sejauh apa di situ kan. Nah, benar-benar kita belajar nih, itulah tingkat-tingkatan kesadaran itu jauh sekali, banyak sekali kesadaran-kesadaran yang saya katakan tadi. Tapi setidaknya kita bisa membaca raga kita benar-benar lebih masuk ke dalam diri kita supaya kita tuh lebih mengerti dalam berkesadaran hidup dan kehidupan di masa yang akan datang dan untuk saat sekarang ini. Makanya kita khususnya untuk cabang Cinde Amoh dan Sumlebere, untuk semuanya yang ada di Nusantara ini, kita harus sama-sama saling memiliki bahwa inilah perkumpulan kita, bukan punya siapa-siapa. Ya, jadi ini perkumpulan ini bukan punya perorangan, tapi benar-benar kita memiliki rasa memiliki, itulah yang harus kita perkuat. Benar-benar kita bersama-sama merasa memiliki bahwa inilah punya kita. Ya. Bahwa dalam payung hukum perkumpulan Kumambawati Hitam Nusantara inilah kita belajar berbangkit kesadaran kita, menjalankan ajaran yang semestinya. Benar-benar kita belajar bersama-sama untuk masuk di Kumambawati Hitam ini. Makanya disinilah kita tidak boleh membedakan itu siapa orangnya dan agama apapun, kepercayaan apapun yang ada di Nusantara ini. Intinya kita benar-benar saling bergotong royong, bahu membahu, kita bersama-sama benar-benar kita bisa memayu hayuning bawono. Nah, disitulah kita harus benar-benar menyadari kekurangan kita itu sejauh apa itu.
Semakin kita tuh merasa kita tuh kurang dalam mencari Panemu Karo ini, semakin kita mencari lebih mendalam lagi. Semakin kita tahu, semakin kita banyak yang belum kita tahu, karena Panemu Karo itu tanminatus, tiada batasannya. Makanya kita bersama-sama melaksanakan suatu emban amanah bahwa diri kita yang benar-benar kita tuh pernah ketemu dalam suatu kehidupan yang masa lalu. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan kita bertemu seperti ini. Inilah titisan wiji sejati. Benar-benar kita ini titisan wiji sejati. Benar-benar kita cedake andara ureh, cedake amarantopo, cedake rembesing madu. Ya inilah anak-anak Nusantara yang harus bangkit untuk menjalankan misi dan visi dalam satu payung satu wadah perkumpulan pemampai Watu Item yang sudah kita jalankan bersama-sama se-Nusantara ini. Intinya seperti itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap semangat, kita nggak akan melemah, tetap jejak jumeneng dalam kita melakukan misi dan misi PKWN Nusantara. Intinya di situ apa yang saya sampaikan. Berkah pangestu Ibu, rahayu, rahayu, rahayu.